Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasul. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya pada kita semua, sehingga pada sesi yang ketiga ini kita telah kembali mengikuti perkuliahan lewat video pembelajaran. Semoga apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan di bulan suci Ramadan ini mendapat nilai ibadah berlipat ganda. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan muslimat, sesuai dengan hadis Rasulullah. Talabul ilmu faridatun ala kulli muslim wa muslimah. Tuntutlah ilmu wajib atas setiap muslim dan muslimah, apalagi kita menuntut ilmu di bulan suci Ramadan. Semoga ilmu dan amalia yang kita lakukan di bulan Ramadan ini mendapat nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adik-adikku sekalian, anak-anakku sekalian saya hormati, sesi kali ini kita akan mengikuti perkuliahan dengan tema atau judul strategi manajemen berbasis sekolah. Ya. Berkaitan dengan itu, dalam kaitan dengan itu ada beberapa strategi yang perlu kita lakukan dalam rangka mengelola sekolah melalui manajemen berbasis sekolah sendiri. Yang pertama, mensosialisasikan konsep MBS ke semua warga sekolah. Artinya bahwa dalam rangka penerapan manajemen berbasis sekolah, terlebih dahulu kita melakukan sosialisasi konsep MBS ke semua warga sekolah, sehingga tidak terjadi kekagetan atau tidak terjadi keheranan bagi mereka kenapa ada sistem manajemen berbasis sekolah itu diterapkan di sekolah sendiri. Jadi perlu ada sosialisasi konsep MBS ke semua warga. Itu yang pertama. Yang kedua, melaksanakan analisis situasi sekolah dan luar sekolah yang hasilnya berupa tantangan nyata yang harus dihadapi oleh sekolah dalam mengubah manajemen berbasis sekolah pada manajemen MBS sendiri. Jadi perlu kita menganalisa situasi dan kondisi sekolah, baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah, dalam rangka menghadapi berbagai tantangan-tantangan yang akan tertimbul pada saat penerapan MBS sendiri. Itu yang kedua. Yang ketiga, merumuskan tujuan situasional yang akan dicapai dari pelaksanaan manajemen berbasis sekolah berdasarkan tantangan yang dihadapi. Yang keempat, mengidentifikasi yang perlu dilibatkan untuk mencapai tujuan situasional dan masih perlu diteliti tingkat kesiapannya. Artinya bahwa sebelum kita mengadakan penerapan sistem MBS, perlu ketelitian, perlu kesiapan sedini mungkin, sehingga jangan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Artinya bahwa kita sudah terapkan manajemen bersekolah, tapi masih ada hal-hal yang belum kita siapkan,
yang belum kita lakukan sehingga akan menghambat pelaksanaan MBS sendiri. Itu nomor 4. Sedangkan nomor 5, menentukan tingkat kesiapan setiap fungsi dan faktor memulai analisis, yaitu SWOT analisis. Artinya bahwa dalam kaitan dengan penerapan manajemen bersekolah itu kita perlu mengadakan SWOT analisis, peluang dan tantangan dan kekuatan dan kelemahan dari konsep MBS itu sendiri. Seperti contoh, kita mengadakan lisim di mana letak kekuatan dan di mana letak kelemahan dan di mana letak kekuatan dan kelemahan dan di mana letak itu kita perlu menganalisa dan lisim sebelum kita menerapkan manajemen berbasis sekolah sendiri. Yang keenam, memilih langkah-langkah pemecahan masalah. Apabila di dalam pelaksanaan penerapan MBS ini terjadi permasalahan-permasalahan, maka kita harus selesaikan dengan menggunakan problem solving. Artinya mencari tahu apa penyebabnya, apa latar belakang yang terjadi itu, maka setelah itu kita mencari jalan keluarnya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi dalam rangka penerapan MBS sendiri. Yang ketujuh, membuat rencana jangka pendek, menengah dan jangka panjang, berarti program-program MBS sendiri. Jadi dalam pelaksanaan MBS ini perlu kita membuat program jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Apa-apa yang kita harus lakukan di dalam program-program itu, terutama program pengembangan sekolah bermutu, mulai dari sisi perencanaannya, mulai dari pengorganisasiannya, mulai dari pelaksanaannya, mulai dari evaluasinya dan dari pelaporannya. Nah, di dalam perencanaan itu kita harus lakukan ada perencanaan program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Nah, itu yang harus dilakukan itu. Jadi program itu harus berkesinambungan berdasarkan visi misi sekolah sendiri dan tujuan sekolah sendiri kaitan dengan manajemen bersekolah. Kemudian yang ke-8, melaksanakan program-program untuk merealisasikan rencana MBS. Jadi program kerja yang kita sudah lakukan, baik program kerja jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, perlu kita realisasikan itu. Dalam arti kata bahwa hal-hal yang seperti itu kita perlu terapkan dengan tidak meninggalkan regulasi aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah kaitan dengan otonomi daerah sendiri. Yang ke-9 adalah pemantauan terhadap proses dan evaluasi terhadap MBS. Dalam pelaksanaan MBS ini seperti saya jelaskan tadi, ada namanya evaluasi, ya, ada namanya penerapan, ada namanya laporannya. Nah, sebelum melakukan laporan harus ada pemantauan, supervisi kepada pelaksanaan program-program yang diterapkan melalui manajemen MBS sendiri. Ya, harus ada monitoring. Setelah selesai monitoring, kita akan mengevaluasi apakah manajemen MBS itu yang telah kita rencanakan, yang telah kita terapkan itu, apakah sesuai dengan program-program jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang. Itu yang perlu kita sinkronkan antara perencanaan dengan pelaksanaan di lapangan. Apakah pelaksanaan kita itu sesuai dengan perencanaan atau tidak? Kalau itu belum selesai, maka kita adakan evaluasi penilaian untuk perbaikan-perbaikan pada masa-masa yang akan datang. Itu 9 strategi yang harus kita pahami dan kita lakukan itu. Adik-adikku sekalian, anak-anakku sekalian, selanjutnya strategi pengelolaan MBS menurut Dr. Meilani Hartono, SSI dan MPD, itu dibagi dalam 6 komponen. Yang pertama, memberdayakan komite sekolah
majelis madrasah dalam meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah. Artinya seperti saya jelaskan pada perkuliahan awal bahwa penerapan manajemen sekolah itu diserahkan kepada sekolah, yaitu mulai dari kepala sekolah, guru, siswa, dan masyarakat, dan komite sekolah. Nah, dalam penerapan ini peranan komite sekolah itu sangat luar biasa dalam rangka meningkatkan mutu pembelajaran sendiri. Apa fungsinya komite sekolah? Komite sekolah adalah salah satu tim partner kerja kepala sekolah dengan sekolah dalam rangka meningkatkan kualitas mutu pembelajaran sekolah sendiri. Ya, jadi pertama, libatkan atau berdayakan komite sekolah dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran di sekolah. Yang kedua adalah unsur pemerintah kabupaten kota. Dalam hal ini instansi yang terkait antara lain Dinas Pendidikan, Badan Perencanaan Kabupaten Kota, Kementerian Agama yang mempunyai pendidikan, dia menangani pendidikan madrasah ibtidaiyah, madrasah tsanawiyah, dan madrasah aliyah. Dewan Pendidikan Kabupaten Kota terutama membantu dalam pengorganisasian dan pembuatan jaringan kerja ke dalam siklus kegiatan pemerintahan dan pembangunan pada umumnya dan bidang pendidikan pada khususnya. Artinya bahwa dengan adanya desentralisasi, maka kebijakan manajemen pendidikan berbasis sekolah itu dilimpahkan kepada otonomi daerah. Maka dalam pelibatan itu seperti dijelaskan tadi bahwa harus dilibatkan adalah Badan Perencanaan Kabupaten, Dinas Pendidikan, Kementerian Agama yang menangani pendidikan seperti MI, MTS, dan MA. Dewan Pendidikan itu membantu dan kaitan dengan pembangunan pada umumnya. Jadi komponen-komponen inilah yang harus terlibat ya dalam pelaksanaan peningkatan mutu sekolah dengan melalui MBS sendiri. Yang ketiga adalah memberdayakan tenaga kependidikan, baik tenaga pengajar atau guru, kepala sekolah, petugas bimbingan dan penyuluhan atau BP, maupun staf kantor, pejabat-pejabat di tingkat kecamatan, unsur komite sekolah tentang manajemen basis sekolah, pembelajaran yang bermutu dan peran serta masyarakat. Seperti saya jelaskan juga, komponen-komponen inilah yang harus dilibatkan dalam pengembangan sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan sekolah sendiri. Semua guru, kepala sekolah, ya di tingkat kecamatan, pejabat-pejabat tingkat kecamatan, semua dilibatkan itu dalam rangka meningkatkan mutu peran sekolah sendiri. Kemudian yang keempat, mengadakan pelatihan dan pendampingan sistematis bagi para kepala sekolah, guru, unsur komite sekolah pada pelaksanaan peningkatan mutu pendidikan. Jadi dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia, pengelolaan MBS perlu adakan pelatihan, pendampingan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam rangka pengelolaan MBS pada sekolah, setiap sekolah. Yang kelima, melakukan supervisi dan monitoring yang sistematis dan konsisten terhadap pelaksanaan kegiatan MBS pembelajaran sekolah agar diketahui berbagai kendala dan masalah yang dihadapi serta segera dapat diberikan solusi permasalahan yang diperlukan. Artinya bahwa harus ada supervisi, monitoring secara sistematis dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana kendala-kendala, kelemahan-kelemahan yang dihadapi dalam pelaksanaannya itu.
Setelah diketahui permasalahan dan kendala-kendala yang dihadapi, maka dicarikan solusinya. Solusinya untuk memperbaiki pelaksanaan kegiatan-kegiatan hingga rencana mutu pendidikan yang diharapkan itu bisa berjalan efektif sesuai dengan harapan perencanaan daripada penerapan manajemen berbasis sekolah sendiri. Yang keenam adalah pengelolaan kegiatan bersifat bantuan langsung bagi setiap sekolah untuk peningkatan mutu pendidikan, rehabilitasi pembangunan sarana dan prasarana pendidikan dengan membentuk tim yang sifatnya khusus dan sekaligus melakukan dukungan dan pengawasan terhadap tim terbentuk sebagai pelaksana kegiatan. Dalam kaitan dengan ini, perlu dibentuk tim dalam rangka melaksanakan pengelolaan dana bantuan langsung dan tunai. Ya, kalau dalam kaitan dengan pengadaan barang dan jasa, kita membentuk tim. Tim inilah yang akan merumuskan, membuat suatu program kerja mulai dari perencanaannya, pelaksanaannya, dan penerapannya dan evaluasi, terutama dalam kaitan dengan rancangan anggaran yang akan digunakan dalam pelaksanaan itu. Jadi tim khusus untuk dibentuk dalam rangka pelaksanaan renovasi gedung, pengadaan mobiler dan sebagainya dalam rangka mendukung manajemen bersekolah sendiri. Ya, jadi perlu ada tim khusus itu ya. Ya, inilah beberapa poin strategi yang harus dilakukan dalam rangka pelaksanaan MBS sekaligus meningkatkan mutu pendidikan di setiap sekolah, baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat provinsi. Sekali lagi kepada anak-anakku sekalian, inilah materi kita pada kesempatan ini, diharapkan untuk dipahami dan dihayati dan diamalkan sebagai bekal hidup kita, sembari menjadikan ilmu pengetahuan ini sebagai modal dasar kita ketika kelak kita akan menjadi orang yang diberi amanah dalam tanggung jawab sebagai pelaksana atau mengelola lembaga pendidikan di tiap-tiap daerah kita masing-masing. Saya kira materi kita ini cukup, dan saya harapkan sekali lagi setelah adik-adik mendengar, menyimak, menelaah apa yang telah disampaikan, sekaligus adik-adikku untuk membuat resume daripada materi itu dan akan dikirimkan 1 jam setelah selesai adik-adikku mendengar. Sekian, lebih dan kurang dan mohon maafkan atas perhatiannya. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.